Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Asifa 2 rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu kembali dengan Pak Arif Rahman Ibrahim dalam pembelajaran akidah akhlak dan syariah atau yang disingkat dengan A2S. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan sedikit bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa perhatikan di sekeliling kita bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung begitu besarnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan pepohonan yang menjulang tinggi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan padi-padi yang hari ini terhampar begitu luasnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan awan, langit yang semata-mata Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kebutuhan kita semua tanpa kita minta dan kita tidak pernah terlibat dalam pembuatannya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang materi A2S, yaitu sebagai berikut. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang tahapan perjalanan menuju akhirat. Tujuannya yang pertama, kita semua bisa menyebutkan tahapan perjalanan menuju akhirat dengan benar. Kemudian yang kedua, kita bisa menyebutkan pengertian alam barzah, kemudian peniupan sangkakala dan juga padang mahsyar. Sudah siap semuanya? Insya Allah siap ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya bahwa setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang manusia meninggal dunia, maka tahapan perjalanan akhirat yang akan dilalui yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah merupakan alam kubur, ya, disebut juga dengan alam kubur, yaitu alam yang membatasi antara dunia dan akhirat. Ketika manusia berada di alam barzah atau di alam kubur, maka ada dua kemungkinan yang akan mereka dapatkan. Yang pertama, mereka bisa mendapatkan yang disebut dengan nikmat kubur. Ketika seorang selama hidupnya di dunia senantiasa mengerjakan amal soleh, menjalankan perintah-perintah Allah, sholat, puasa, berbakti kepada orang tua dan guru dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah atau alam kubur. Namun sebaliknya anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang selama di dunia senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, malah menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan yang disebut dengan azab kubur. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua yaitu peniupan sangkakala. Anak-anak masih ingat siapa malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakala? Ayo, masih ingat? Betul ya, yaitu malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seluruh alam semesta beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tarjufur rajifah, yaitu di mana ada hari ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh alam semesta beserta isinya. Tatsbauhar radifah, kemudian tiupan yang pertama diiringi dengan tiupan yang kedua, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh umat manusia yang berada di alam kubur untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tahapan perjalanan menuju akhirat selanjutnya, yaitu padang mahsyar. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padang mahsyar merupakan dataran yang sangat luas, tempatnya berada di akhirat, tempat berkumpul seluruh umat manusia ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah anak-anakku, semoga dengan mempelajari tahapan perjalanan menuju akhirat ini menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa
kecuali adalah amal kebaikan kita, kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kepahaman ilmu dan tentunya menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.